Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Taufik Saguanto masih di program acara Saling Sapa pada edisi hari Senin 17 Agustus 2020. Minta maaf sekali agak telat kita live hari ini. Pada hari ini eh, Saling Sapa menghadirkan sosok Jeffrey Hari Akbar SHMH, seorang praktisi MSDM. Dan ini sudah mulai tergabung, kita coba ya untuk bisa gabung. Bismillah, bisa. Oke, bisa nyambung. Halo, halo Bang. Nyambung ini. Ya, udah kelihatan Bang. Belum. Ini udah sip. Keren, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Keren. Ya, ini keren banget. Akhirnya sukses. Aku bisa nyambung dengan Adindaku ini. Eh, kita share-share tentang experience ya. Kan kamu sudah masuk tahun berapa? Tahun ketujuh ya, udah ya. Apa? Eh, jadi praktisi MSDM. Tahun Tahun ke-9. keberapa sekarang? Tahun Tahun ke ke-9, sip. Tahun ke-9, berarti udah bisa ceritain nggak pengalaman HRD kamu mulai dari perusahaan apa sampai apa biar teman-temanku tahu. Oh ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Hmm. wabarakatuh kawan-kawan semua. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2011 lulus kuliah, Hmm. kemudian Hmm. 2012 itu masuk untuk di ICS Group. Jadi Istana Cipta Sembada itu cold storage, pusatnya ada di Banyuwangi. Hmm. Kemudian join ke PT Malindo Feedmill, terus kemudian ke Kacang Dua Kelinci, PT Dua Kelinci, kemudian sekarang ke Suritani Pamuka di Java Aquaculture sampai sekarang. Sudah tahun keberapa? Tahun keempat. Kalau di STP Java Hmm. tahun Hmm. ketiga, Tiga ya. ya 6 tahunnya di Nah, ini apa 5 tahunan di Malindo. yang paling keren tuh yang aku inget banget aku masih masih ngebayangin bahwa kamu tuh sampai hari ini tuh masih di Dua Kelinci, karena memang Dua Kelinci tuh fenomenal banget dan HRD-nya adalah kamu. Ya, Eh, Mungkin sebelum sebelum ini apa namanya memulai, aku buat pertanyaan cepat dan harus dijawab. wah oke Bang. Oke, jadi aktivis atau jadi profesional? Aktivis. eh Menjadi seorang pengusaha atau karyawan? Pengusaha. Ini jebakan Batman ini. Oh, taklah sabar. Oh ya, Eh, Karir atau keluarga? keluarga. Dulu seorang playboy atau sekarang suami setia? Suami setia. Karena kamu playboy dulu. Loyal sebagai mahasiswa atau loyal sebagai aktivis mahasiswa? Loyal sebagai aktivis mahasiswa. Oke, pertanyaannya keren semua. Terus terakhir, eh, alam atas sadar atau bawah sadar? Alam bawah sadar. Oke, oke, alam atas sadar apa? Oke, ya. Tadi kan aku balik lagi. Dulu kenapa apa namanya? Kenapa sampai hari ini di tengah udah 9 tahun eh, sebagai seorang profesional, mengapa seorang Jeffrey Hari Akbar masih membawa semangat aktivisnya gitu?
Padahal sudah jadi orang bergaji loh. Ya, Sudah orang punya duit loh. Aktivis itu kan nggak punya duit. oke. Sudah Bang, langsung jawab ya. Yo. Abangku ini memang pintar ini. Jadi abang ini sering diundang Kick Andy, Mata Natsir. Ya. Karena aku ditanya, aku hari ini nanya dong. Jadi memang, oke langsung saya jawab dulu ya Bang. Nah, memang kalau dilihat, kita ini manusia ini tidak lebih dari seonggok daging yang mungkin hina, punya otak, belum tentu punya akal, galau lalu lalang di muka bumi, antri menunggu ajal kita datang. Kalau hari ini Iya, iya. kemudian kita bekerja, apapun itu adalah ikhtiar tertinggi kita sebagai manusia untuk kemudian kita bisa bertahan hidup supaya tidak menggadaikan nilai-nilai ketuhanan. Nah, lepas dari agama kita apapun, hari ini ketika saya berikhtiar bekerja di sektor swasta, menjadi profesional atau buruh pabrik, itu saya ingin Buru pabrik lah. Gak seserem itulah. saya ingin memberikan contoh kepada semua adik-adik saya. Karena sudah terlanjur dulu mungkin sejak SMP, SMA gitu kan ya, ketua OSIS, kuliah jadi aktivis, ketua senat gitu kan ya. Terus organisasi ekstra juga mungkin sudah ribuan forum sehingga banyak adik yang dulu pernah kita ajak belajar bersama. Nah, supaya kemudian memompa semangat mereka, artinya adalah bagaimanapun kita sudah terlanjur basah, kita harus menunjukkan contoh yang baik-baik pula. Dan hari ini mereka tersebar kemana-mana Bang. Dan apa yang kita sampaikan dahulu, itu masih dipegang mereka. Banyak yang alhamdulillah dapat LPDP, ada di Eropa. Juga mereka yang sudah jadi pengusaha, ada yang jadi diplomat, ada yang sudah jadi guru besar gitu kan ya. Nah, terus kemudian kita ini, kalau orang Jawa bilang, urip iku kudu urup. Hidup itu harus terus bersinar. Mungkin ikhtiar tertinggi saya sementara bisanya seperti ini. Ketika kemudian, kenapa sudah kerja kok masih juga suka-suka jadi aktivis? Kebetulan kalau di tempat kerja, kita selalu selesaikan kepada kawan-kawan supaya kerjanya selesai dulu. Sabtu Minggu sampai hari ini pun, saya masih sering kelayapan ke kampus-kampus. Tentu tidak itu keren. Ya, tidak minta maaf. Itu keren. Ngisi adik-adik aktivis pergerakan, terus kemudian juga aktif di berbagai forum. Sampai hari ini, alhamdulillah, sebagai ketua bidang hukum di KONI Kabupaten Rembang, masih aktif di APindo, terus kemudian masih aktif di KAHMI, Korps Alumni HMI, gitu kan ya. Nah, dan banyak hal. Juga masih aktif, Bang, mengadvokasi anak-anak yang di jalanan itu, sehingga kita juga bisa tahu. Nah, kemudian, seolah-olah masih tersindir. Sekarang hidupnya nyaman, kerja di kantoran, hidupnya ber-AC. Kita tidak pernah boleh lupa. Dulu hakikat kita seperti apa dan bagaimana, gitu kan ya. Kita mengadvokasi buruh yang tidak digaji dulunya, terus kemudian kita mengadvokasi petani yang hak tanahnya, hak ulayatnya diambil, gitu kan ya. Kita makan dengan mereka. Nah, itu tidak boleh lupa. Sehingga itu juga yang sebenarnya menolong saya sampai hari ini di tempat yang sekarang pun kerja selalu belajar untuk ideal dan mengajarkan kepada tim kita yang baik-baik pula. Itu Bang ya. Jadi yang bisa aku tarik dari sesi ini yaitu memang dari awal menyadari ya bahwa dirimu adalah role model buat adik-adikmu gitu kan? Ya. Itu keren. Terus kemudian menjadi karyawan atau wirausaha. Dan mulai aku ketemu kamu pertama kali, selalu aku tanya, kamu itu cita-citamu apa sih? Jadi wirausaha atau jadi profesional? Dan selalu dengan jawab dengan tegas, selalu pengen wirausaha gitu. Kapan mulainya? Iya Bang. Saya malu sebetulnya kalau sama Bang Taufik ini ya, kalau di enggak, ya aku kan juga role modelmu gitu untuk urusan wirausaha dan aku akan terus kejar. Ya. Sama dengan kejar ketika adik-adikmu yang kamu punya progres kok cuman nggak sama ini, kamu kejar dong, wajar kan? Ya. Terakhir ketemu 3 tahun yang lalu dan kamu ngomong aku minta waktu 5 tahun sampai 5 tahun ke depan baru aku mau jadi wirausaha dan ini waktumu kurang 2 tahun loh. Ya Bang, terima kasih Bang. Jujur kalau dalam konteks tauhid mencari rezeki, Bang Taufik ini adalah contoh saya, ya. Bayangkan, saya ternyata ini dari kecil, dari aktivis mahasiswa sampai hari ini membuktikan pada istri dan anak-anaknya
tidak takut jadi gembel yang positif ya, dalam tanda kutip. betul. Anaknya kalau berangkat pagi, ibu sudah diajari untuk jualan nasi, gorengan di sekolah. Pulang sekolah, Iya, ibunya diajari untuk memulung sampah. sampah. Dan itu adalah orang Mm-mm. tua yang, mohon maaf ya, edan saya bilang gila. Oh iya, harus edan. Nah, zamannya edan. Tapi anak-anaknya kemudian bisa. Kemudian, nah, coba kita lihat hari ini. Saya sebenarnya malu bang, tapi itu bagus lah ya. Itu memotivasi saya. Semoga saya bisa tularkan ke tim saya yang di perusahaan. Amin, amin, amin. Oke, bahwasanya hari ini banyak orang yang kemudian sukanya pakai mobil mewah, pakaian mewah dan sebagainya, tapi ternyata hutang. Bahkan kalau kita di Ya, pasar atau di tempat keramaian, kemudian kita lemparkan batu, pasti setiap orang yang kena batu itu ditanya, kamu punya kredit bank? Iya, ujung-ujungnya adalah riba. iya, Nah, iya itu, jadi hari benar. ini lebih baik kita biasa apa adanya, memang kita nggak usah malu gitu kan ya. Nah, itu yang Heeh. benar. Dan memang rezeki yang terbaik adalah melalui niaga atau perdagangan, gitu kan ya. Nah, jadi itu ditunggu bang, 2 tahun lagi saya juga sudah mulai menyusun dengan teman-teman gitu kan ya. Semoga nanti bisa, karena memang kita harus terpaksa kaya, karena terlanjur banyak kenal orang dan banyak orang lurus-lurus yang harus kita bantu gitu kan ya. Betul, betul. Keren itu. Ya, Semangatnya keren. Terus dari sini aku masih lihat semangat yang membara untuk jadi wirausahawan. Keren. Dan waktumu kurang 2 tahun, deh. Jadi kalau buat aku sampai sekeras gini kan ngajarin ke kamu. Kalau mungkin masih ingat, aku daripada harus ngelamar pekerjaan di tengah kehancuran bisnisku, aku lebih baik memilih untuk jadi seorang pemulung. Ingat gak? ya. Ya, jadi suatu saat 2 tahun lagi udah harus mikirnya kayak gitu loh ngomongnya. Nah, ini Terus dulu, teman-teman itu biar ngajari teman-teman jadi pemulung yang positif. ya siap. Dan pertanyaan gue yang ketiga, kamu harus tanggung jawab bahwa jadi suami setia meskipun dulu seorang playboy. Banyak loh pacarnya anak ini. Ya, oke Bang. Ceritain. Ya, jadi gini Bang, di zaman Hmm, jadian modern sekarang, jujur saya waktu hmm, itu prihatin hmm, sekali. Karena banyak anak hmm, perempuan yang baik-baik, yang solehah, ataupun yang dididik oleh orang tuanya sedemikian rupa, kadang itu ketika mereka adalah perantauan dari berbagai daerah, ketika di kuliah itu kadang kena korban penokohan penjahat kelamin dan akhirnya diperawani. Nah, konteks perawan waktu itu, bahkan sampai saat ini tidak hanya masuknya, mohon maaf, penis ke vagina, penetrasi ya. tapi juga Hmm, mereka dipaksa untuk oral, kemudian payudaranya di mood-mood seperti itu, hmm. dan itu kita Pelecehan. bagaimanapun, saya punya adik perempuan, dan ke depan Hmm, waktu itu mikirnya kalau saya punya anak perempuan jangan sampai pun seperti itu. Maka saya melakukan dakwah yang memang orang menganggapnya gila waktu itu. Nah, apa itu? Mahasiswa itu bukan munafik, memiliki dunia sendiri. Jadi dia punya alam sendiri dan sebagainya. Nah, akhirnya kita melihat perempuan itu di dalam ranah kampus yang dicari adalah selalu yang pertama secara fisik manis, aktivis, kemudian populer, pintar, seiman, nah seperti itu. hmm, Nah, saya berusaha hmm, memenuhi. Yang pertama, menurut ibu kandung saya manis. Terus itu modal. Anu, pernah ke bulat usus jadi pantas ngapa-ngapain. Terus yang kedua, mereka suka yang aktivis. Kebetulan waktu itu saya aktivis ketua BEM. Pasti mereka akan kena penokohan ketua BEM-nya, gitu kan? Hmm, Demonstran, hmm, sebagainya. Terus yang ketiga, mereka suka atlet atau atletis. Kebetulan saya ketua UKM karate, sabuk hitam, hmm, gitu kan ya. Nah, terus hmm. mereka suka yang akademisnya bagus, disayang dosen terkenal. IP saya 4 terus, nah, gitu kan ya. Nah, terus kemudian akhirnya apa? Saya dekati, cuma beda dengan playboy masa kini. Kalau dulu itu saya Ya, sampaikan, kalau saya sedang mendekati Anda, berarti ikhtiar tertinggi saya sebagai manusia untuk berjodoh denganmu. Kalaupun jodoh, alhamdulillah kita sudah berproses lama. Namun jika tidak berjodoh, bersyukurlah suamimu akan ketemu dirimu yang sudah KW1 karena pernah saya didik. Nah, saya pun akan diganti oleh Allah dengan istri yang terbaik pula yang entah sedang disiapkan di luar sana. Nah, alhamdulillah waktu nikah 97 mantan saya datang semua, gitu kan ya. Nah, jadi saya dekat dengan orang tua mereka, dititipkan, nyaman, dan dalam satu waktu pacar saya biasanya 5, 6 dan mereka rukun. Nah, oh, berarti kamu bakat bakat ini ya, bakat
poliklinik kamu ya. Oh, enggak. Nah, terus kemudian setelah itu, ketika sudah menetapkan pilihan, maka hari ini tentu banyak godaan. Orang melihatnya, wah Jeffrey masih muda gitu kan ya. Kerja saya kebetulan keliling-keliling Bang. Jadi alhamdulillah saya sudah menetapkan tauhid dan pilihan. Bagi saya kalau kemudian orang baru puber ketika sudah bersuami, beristri dan baru nakal itu banci namanya. Nah, dan konteksnya tidak itu, saya berikan keyakinan dan ketenangan pada istri, orang tua dan mertua saya. Meskipun saya jarang pulang, percayalah meskipun itu di luar sangat berpotensi saya selingkuh, saya tidak akan lakukan. Hari ini ikhtiar kita tertinggi adalah menjadi sepasang suami istri supaya selamat hidup dunia akhirat, mendidik anak-anak dan kaya dalam segala hal supaya bisa menolong banyak teman dan keluarga kita yang lain. Itu Bang. Keren, keren. Iya. Speechless aku. Kamu itu emang sudah menemukan kesejatian, sudah menemukan wise pada usia muda, dan itu yang aku temukan dari kamu dari awal kenal. Jadi wise sudah wife after 14 kayak aku itu biasa banget. Kalau wise before 14 tuh special gitu kan. Dan loyal sebagai aktivis mahasiswa itu juga aku bisa rasain kayak gitu. Sampai hari ini sekarang masuk ke tiga ini. Makanya tak doain cepat jadi dokter ya, jadi profesor kamu. Amin ya Bang, mohon doanya Bang. Tak doain deh. Pokoknya kalau profesor orangnya masuk secara praktisi mateng aku mau. Kalau cuman yang digeluti buku sama apa namanya literasi aja aku nggak terlalu respect. Ya. Nah, sekarang fokus ke alam bawah sadar. Karena keren banget, kamu kemarin punya satu tema bahwa alam bawah sadar itu bisa, kalau bahasa simpelnya bisa mengoptimalisasi, bisa merubah mindset dan kesuksesan. Benar enggak? Kamu bisa jelasin simpel aja, dengan sederhana. Ya, terima kasih Bang. Jadi otak manusia itu kan sebetulnya seperti transmitter radio. Dia bisa memancarkan gelombang ke orang dan bisa memancarkan pula ke orang lain. Hal yang paling simpel dari zaman nenek moyang kita dulu yang sering lihat adalah, nah kalau kamu ingin buang air besar dan belum sempat, peganglah batu, kamu pegang saja nak, supaya kamu kemudian bisa menahan sampai nanti ada tempat untuk kamu buang aja. Nah, sebetulnya tidak salah yang disampaikan oleh para leluhur kita itu. Namun kalau kita teliti, itu sebetulnya konsep keyakinan. Orang disugesti dengan memegang batu, maka dia akan bisa menahan perut. Logikanya tidak ilmiah dan tidak ada sambungannya. Nah, itu satu contoh kalau kita pakai logika goblok-goblokan gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat, otak manusia itu gelombangnya kan macam-macam. Nah, kalau abang lihat di rumah sakit dan kawan-kawan lihat di rumah sakit, tentu di situ kita bisa melihat ada EEG, alat untuk melihat gelombang otak manusia, satuannya adalah Hz. Di situ gelombang dari urutan yang paling jelek ke bagus itu ada gamma, kemudian beta, alfa, theta, delta. Ya, kemudian kita lihat gelombang otak manusia. Ketika dia sedang ada di gelombang gamma, itu sangat bahaya. 25 kurang lebih 25 sampai 40 Hz. Nanti ketika beta agak lebih baik tapi masih kurang bagus, itu ada di 12 sampai 25 Hz kurang lebih. Nah, yang bagus adalah alfa, theta, dan delta. Alfa ini dan theta ini digunakan untuk terapi alam bawah sadar. Alfa 8 sampai 13 Hz ya kalau nggak salah. Ya, 8 sampai 13 Hz. Alfa itu 8 sampai 12 sampai 13 Hz. Terus kemudian kalau theta itu ada di 4 sampai 8, sisanya setengah sampai 4. Nah, di sini setengah sampai 4 itu yang istimewa ya. Ya, coba Abang lihat. Ternyata di dalam dunia profesional, entrepreneur ataupun dalam dunia aktivis apapun, psikologi komunikasi di sini sangat amat lebih penting daripada kemudian kepintaran seseorang. Kalau kita kenal, Arif Ginanjar punya konsep ESQ, emosional spiritual gitu kan ya. Kalau kemudian kita lihat lagi terbit buku The Secret. Nah, terus kemudian banyak hal yang sering Nah, law of attraction. The Secret. Nah, jadi itu pun sebenarnya sering dianggap dukun. Kita punya teori mirror. Biasanya kalau kita sering jam terbang di bandara, saya lagi bosen kok ada cewek cantik. Saya ketika kaki saya naikkan ke atas satu, dia akan mengikuti, tapi konteksnya adalah kaki dia yang kebalikan dari sudut pandang saya. Itu teori mirror. Kok bisa? Bisa. Jadi kunci dari law of attraction ini adalah silakan teman-teman bertauhid menurut agama masing-masing, pikirannya harus bersih, jernih, dan tidak boleh jahat sedikit pun. Nah, itu perlu jam terbang, perlu latihan.
Tapi percaya Bang, dalam otak alam bawah sadar dan sadar ini ternyata kasihan. Kita sering menzolimi diri kita tanpa kita sadar. Buktinya pas sering stres, pusing, akhirnya auranya negatif ke orang dan orang tidak akan melihat kita seperti diri kita yang sebenarnya. Nah, yang terjadi antara otak sadar dan alam bawah sadar itu ada pembatas. Yang sering dan salah adalah pikiran itu yang mengendalikan otak. Efeknya adalah fisiknya sering sakit, pikirannya sering tidak terbuka. Harusnya otak itu yang mengendalikan pikiran, gitu ya Bang ya? Nah, jadi kembali ke yang tadi, maka kita sebaiknya adalah selalu memikirkan sesuatu yang baik-baik supaya itu yang dikontrol. Karena bahayanya kalau sesuatu sudah masuk ke alam bawah sadar, dia mengendalikan alam sadar tanpa bisa kita rem. Itu Bang ceritanya. Makanya kalau stres banget suruh sholat itu karena pada saat sujud itu mancing gelombang theta ya. Ya, betul. Ya, jadi main di cuman 4-8 Hz di mana kita ada ketenangan, dari ketenangan itu ya kita bisa memulai mengikis mental block gitu-gitu segala macam ya. Ya, jadi bahkan kemarin itu ketika saya sedang perjalanan dan tidak ada penjual gitu ya, perut saya lapar, ya mungkin orang gula, saya lus-lus perut saya, bro, kamu makannya nanti ya, tolong kamu sabar dan jangan sakit. Dia nurut Bang. Bisa, aku percaya itu. Nah, biasanya kalau di lingkungan perusahaan atau di kampus-kampus, ketika saya diminta ngisi tentang renungan gitu kan ya, biasanya kita praktekkan. Yang terbaru juga 2019 roadshow di seluruh perusahaan, misalkan di pabrik, 300 karyawan kita minta duduk yang rapi, saya minta pecah, saya puterin musik sesuka saya, sambil saya ngomong. Logikanya mereka tidak akan bisa apapun, tapi ternyata ada yang kesurupan, ada yang menangis, ada yang mukul-mukul tangannya ke lantai. Sebetulnya itu adalah otak mereka saya tarik untuk mereka berdamai dengan dirinya sendiri. Iya, berdamai dengan dirinya. Itu emang susah ya di tengah apa ya, kehidupan yang serba materialistis, di mana kalau nggak nampak oleh mata, bisa sama telinga itu mereka kayak nggak percaya gitu kan. Ya, saya sepakat. Jadi saya sering ngomong dan jujur ya Bang ya, di dalam agama apapun saya lihat, rezeki kita kan sudah ada takarannya. Kita akan mati di dunia, rezeki kita habis. Nah, cuma mereka harusnya mereka paham kalau rezeki sudah ditentukan dan tidak mungkin tertukar. Pilihannya kan tinggal 3, cari dengan halal, haram, atau kemudian dengan cara yang abu-abu. Sudah, tidak usah mengusung termasuk dalam karir, jaringan, dan sebagainya. Nah, konteksnya adalah seharusnya semua kawan-kawan itu mengambil dengan cara yang lurus, bersabar, qanaah, dan pancing itu dengan banyak sedekahnya. Ibaratkan itu sumur air, kalau lama itu tidak diambil airnya, dia akan bau kotor. Ya, malah mati ya, malah sumurnya mati ya. Kita sedekahi dan kemudian kita suburkan, yang terjadi justru diganti yang kita tidak mengira. Rezeki itu kan bisa dengan lingkungan pergaulan, teman yang baik, atasan yang baik, lingkungan yang baik itu kan. Jadi tidak melulu rezeki harusnya dibuat sakit kecelakaan, ternyata tidak. Misalkan karena dia termasuk yang baik. Iya, masuk akal. Ya. Aku sampai ini berdiri bulu romaku ini. Waduh. Kamu ngomong tuh. Iya. Dan aku juga bagian dari orang yang selalu mengafirmasikan apapun, yang aku selalu mendesain. Aku jadi nyadar gitu. Aku praktisi, tapi aku nggak pernah nggak bisa memaparkan seindah kamu barusan gitu kan, bahwa emang iya. Jadi ketika tiba-tiba kita bayangkan, kita nyuante gitu, terus bayangkan saya akan bertemu dengan si A, si B, si C, dan pada saat ini nanti saya akan ngomong ini, nanti kamu ngomong ini ya gitu. Gak taunya ya begitu ketemu bener di depan orangnya nggak jauh-jauh beda dari itu. Aku sih nyadarnya gitu. Jadi aku hadapkan dulu seseorang itu di hadapanku. Aku bayangkan dia ada, dan aku ngomong gitu, dan aku mengsugesti sesuatu yang belum aku ketemui. Bahkan aku sampai kayak gitu. Jadi I need you to say yes to me gitu. Ya, dan memang iya, begitu ketemuan ya say yes. Makanya aku sering sekali ngomong ya, design the future itu jadi masuk akal gitu, afirmasi, Cuman aku kan nggak bisa maparin kamu, itu indah banget kalau maparin simple gitu. Jadi
Ya kita semua praktisi sih ya, cuman nggak pernah nggak semua orang bisa maparkan gitu. Terus selain itu apa lagi? Aku perlu banyak belajar ini, keren ini. Wah, balik Bang. Abang ini sudah tokoh nasional. Saya ini malah diajari sama Abang gitu kan. Abang sudah masuk ini, Kak, kemudian mata najwa berkali-kali, saya sekalipun belum. Makanya harus belajar sama Abang. ya, Bismillah nanti. Karena diafirmasi. Percaya nggak? Aku kan bahkan di Kick Andy itu ngomong, ditanya sama sama Andy itu kan, eh cuman nggak ditayangin. Jadi sebelum sebelum diundang kan ada pre apa ya interview ya. Mas Taufik pernah nggak apa namanya terinspirasi apa kok bisa punya aktivitas ini gitu, aktivitas daur ulang ini. Justru saya itu punya aktivitas ini gara-gara salah satunya ngasih ide itu adalah salah satu episode di Kick Andy. Tak sebutin semua, namanya Pak Bob Novandi. Pada saat itu aku cerita detail, kok tak anu Mas ya. Loh, dan beberapa bulan setelah itu aku itu ngirim ngirim pesan ke DM ke Instagramnya Kick Andy dan aku yakin sampai hari ini nggak pernah dibuka gitu. Dan baru DM-ku itu baru dibales. Jadi DM bahwa aku itu terinspirasi oleh kamu gitu loh istilahnya. Dan aktivitasku sekarang ini plastik ini itu tahun 2017. Dan itu baru dibales ya beberapa hari setelah aku masuk Kick Andy. Tapi nggak nyadar, mas aslinya kan, tapi aku nggak pernah kecewa sedikit pun. DM-ku nggak dibales itu sampai mulai 2017 sampai 2020 baru dibales setelah aku jadi narasumber di Kick Andy. Tapi percayalah apa yang aku DM-kan dan aku nyantai aja, suatu saat itu akan jadi semacam afirmasi dan itu akan jadi nyata. Itu Pak Yunan Saifullah itu. Ya. Kanda itu. Ya, betul. Jadi banyak Bang, kalau saya menyampaikan ke kawan-kawan, kita ini kadang selalu naif dan munafik ya. Lucu, ada fenomena yang kemudian kita amati dan itu harusnya memang menjadi kritikan buat kita. Apa itu yang pertama? Kita itu kadang kalau di RT RW kan ada dana kematian kan. Nah, jadi sudah kemudian mohon maaf kita atau anggota keluarga kita misalkan suatu saat meninggal, tentu sibuk menunggu keluarga, minta maaf pada tetangga, saudara dan sebagainya. Kadang tuh yang aktif malah panitia kematian RT. Sudah kita ini biasanya milih-milih baju yang terbaik, di situ kain kafannya mohon maaf harus dibelikan dengan uang iuran warga, dipilihkan sendiri. Saya hanya memancing kepada kawan-kawan supaya ini dalam rangka percepatan alam bawah sadar yang positif ya. Nah, apa itu? Sebaiknya kalau teman-teman nanti gajian, ajak istri dan anaknya ke toko, beli kain kafan yang terbaik dan beli dengan uang halal hasil keringat kita. Sudah selesai itu belikan satu-satu, taruh di rumah, taruh di lemari yang rapi, di laundry. Dikasih nama. Jadi kalau ini punya siapa ya? Tapi ini ya, jadi setidaknya kita sudah meringankan beban orang, mati aja masih nyusahin orang, itu satu, ya kan? Yang kedua, cobalah cek hari ini. Banyak anak-anak calon pemimpin yang dalam training leadership selalu memimpikan jadi pemimpin. Tapi lucu dan konyol. Dia selalu berpikir nanti masa depan kita planningnya A, B, C. Tapi dia tidak pernah berpesan pada istri, suami, anak, ataupun orang tuanya, kalau mati mau dimakamkan di mana? Tepatnya nisannya sebelah mana? Nah itu yang seharusnya juga mereka sedang berpesan. Sesekali kita masih hidup sering jalan-jalan ke luar negeri, dalam negeri. Nanti setidaknya ajaklah anak istri ketika jalan-jalan mampir sebentar. Nanti ternyata ayah atau bunda matinya dimakamkan di sini ya. Nah, itu asik. Jadi kita tidak hanya berkhayal tapi melihat fenomena yang nyata. Yang kedua adalah cobalah kita menghimpun semua kawan-kawan kita. Insya Allah kalau kita lurus kita sering dipertemukan Allah dengan orang yang aneh-aneh yang positif. Apa itu? Hari ini itu mbok yo kita ngumpulin uang, wakafkan tanah minimal 1-2 hektar, sumbangkan kepada desa-desa itu untuk jadikan pemakaman umum warga. Betul. Biar mereka punya ini tempat pemakaman. Saya lihat dan itu adalah harusnya ada gerakan semacam itu dan bagus. Semoga dengan media ini ada teman-teman dan juga ada abang bisa sampaikan ke kawan-kawan yang lain perbanyak gerakan sedekah tanah untuk tanah makam umum gitu kan. Nah itu yang kasih. Nah terus selanjutnya lagi
indikasi suatu negara yang maju salah satunya adalah dengan banyak sedikitnya jumlah emas yang ditabung oleh warga negaranya. Nah, jadi bagi teman-teman, saya sendiri pribadi, kalau abang saya sudah yakin emasnya sudah kiloan. Enggak, bisa aja. Segeralah kemudian teman-teman itu, ya, segeralah teman-teman itu buka tabungan pegadaian emas. Jadi uang itu tidak untuk investasi, tapi kita amankan dari pencurian inflasi setiap tahun. Iya. Di-convert dari rupiah, dibiasakan di-convert ke gold, ya. Benar. Nah, jadi itu Bang yang kita harus buat gerakan dan harus memang dibuat bersama-sama. Terus yang paling menarik lagi, kalau di tempat saya bekerja, sebelum-sebelumnya pun sama tapi tidak mewajibkan, biasanya saya membentuk, ayo sukarela yang mau saja, 10 karyawan kita kumpulkan jadi satu kelompok, kita ambil dan memilih satu anak yatim piatu dari keluarga 10 karyawan itu atau tetangga terdekat, fokus pada satu orang itu sampai dia kemudian bisa merdeka finansial dan mandiri. Kenapa? Kita tidak pernah punya pilihan, lahir dari rahim Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, cantik, jelek, kaya, miskin, gak ada pilihan. Tiba-tiba mereka begitu. Dan selama ini fenomena kita kebanyakan salah, mendidik mereka menjadi mental kere, mental gembel. Oke, lanjut. Biasakan tangannya di bawah gitu ya. Terus kalaupun dibantu, cuma dibantu yang ya, lanjut. Lanjut. Jadi tadi sampai bagaimana kebanyakan kita itu cuma nyumbang orang, cuma sebatas untuk supaya dia nggak lapar hari ini. Hanya untuk bertahan hidup aja, bukan hidup bertahan, gitu kan? Iya. Tangannya diajarin untuk tangan di bawah, cuma jadi peminta-minta dan merendahkan diri, gitu kan? Iya. Jadi ada fenomena yang menarik Bang sekarang. Jadi ini maaf kita ngomong dunia profesional ya. Di dunia profesional itu ada mindset yang harus diubah sebetulnya. Kebanyakan apa itu? Jadi mereka kebanyakan menerima pelatihan good leader, tapi mereka nggak pernah memikirkan untuk menjadi good follower gitu kan ya. Nah, jadi sesuatu yang diperoleh secara instan, hasilnya akan instan pula dan itu nyata. Maka biasanya seorang leader yang baik dihasilkan oleh good follower yang baik sebelumnya. Berarti proses dia nyata. Artinya apa? Biasanya, kita ini kan bukan owner kalau dalam konteks misalkan jadi karyawan ya. Di satu sisi yang sama, kita harus menjadi pemimpin yang baik, contoh yang baik, role model yang baik untuk semua tim kita dan bawahan kita. Di satu sisi kita juga harus menjadi tim yang baik pula atau good follower yang baik bagi para atasan kita. Dan ternyata sama, seluruh owner perusahaan, seluruh HR, itu adalah hari ini adalah lebih baik rekrut karyawan yang punya attitude yang baik, pinter urusan nanti, toh itu bisa dipintarkan bersama, yang penting attitude-nya yang baik dulu. Nah, itu sebaiknya ketika kita menjadi pemimpin, kita jangan pernah pelit dengan semua tim kita, pintarkan mereka, gitu kan ya. Kenapa? Ajari mereka menjadi good follower yang baik, karena ketika dia bisa menjadi tim yang baik, suatu saat ketika dia ada di posisi atas, dia akan menjadi leader yang baik untuk para bawahannya. Itu yang jarang sekarang. Ya, jadi kan nggak banyak juga dia. Aku sepakat dengan katamu barusan bahwa kebanyakan itu orang diajari jadi leader, tapi lupa bahwa good leader itu before that itu adalah ya good follower atau apa namanya anak buah yang baik. Jadi kayak aku ingat banget. Jadi aku itu kalau orang itu nggak banyak tahu gitu. Bapakku pengusaha, dipikir aku terima jadi gitu. Padahal bapakku diam-diam itu menyiapkan aku bahwa aku memang jadi leader itu memang disengajakan, disiapkan. Jadi kalau aku bisa marahin anak buahku karena aku bisa melakukan itu better dari dia. Jadi bukan bosi akhirnya, memang leader. Jadi aku menegur, maaf mas,
ini nyapunya kurang bersih karena saya bisa nyapu lebih bersih dari kamu gitu kan. Atau aku bisa handle sesuatu dari kamu bisa lebih bagus. Makanya ketika kenyataan membuat aku harus jatuh gitu. Bapakku bukan bingung yang mencarikan aku modal baru dikasih new investment, ya dibiarin aja ya kan hidup lagi. Tapi nasibnya sama-sama jadi pemulung, nasibnya beda. Kenapa kok membedakan? Ya karena memang itu, aku menyiapkan diriku untuk jadi leader. Even cuman jadi leader untuk urusan daur ulang atau urusan jadi pemulung. Tapi aku jadi leader tetap di situ. Dan itu yang membedakan. Jadi sama-sama di luar sana itu ada jutaan pemulung, tapi nggak semua pemulung lo bisa diundang ke Candy kan gitu. Iya, iya, iya. Iya. Jadi aku takdir itu aku terima. Takdir itu aku terima. Aku nggak akan ngelawan takdirku apa. Tapi nasibnya yang aku akan perjuangkan. Jadi sama-sama kekunci di satu kotak yang namanya kotak pemulung. Tapi nasibku tidak jauh beda sama CEO kan gitu. Iya Bang, sering ngisi-ngisi karena dikasih di kementerian-kementerian gitu kan ya. Lah itu iya. kawan-kawan. Aku cenderung gini sih ya. Kadang kan kalau di tempat-tempat formal kayak gitu kan ngomong kayak gini nih kan kadang nggak bisa Pak. Kita harus ikut tema dan harus tahu batasannya di mana. Jadi ya nggak akan ngelebihin batasan. Ya kita baru bisa ngomong bebas kan kayak gini. Ya. Kita baru bisa ngomong itu apa ya? Ya tadi itulah. Takdir apapun aku terima. Mau ditakdirin aku mulung kayak apa aku terima. Tapi kalau nasibnya enggak, jadi sama-sama jadi pemulung. Aku ya kesana kemari ya naik pesawat dan dijemput dari bandara. Sampai balik lagi aku ya diantar supir. Aku nggak pernah nyupir sendiri. Udah. Meskipun aku takdirnya cuma jadi seorang pemulung gitu aja. Nggak akan ngelawan aku sama takdir. Nasibnya aja yang aku lawan. Itu aja sih buat aku. Dan kamu itu keren banget. Kamu itu karena you are good looking people. Karena aku kan masih kuat jalanannya. Gayaku ini kan orang jalanan banget karena memang aku besar di jalanan. Kalau kamu itu good looking dan nyenengin, jadi untuk bisa ngasihkan ilmu-ilmu seperti ini itu jauh lebih menyenangkan. Jadi ESQ nanti you are the next ESQ. Kamu punya teori yang lebih keren dari ESQ. Jadi tidak lagi ngomong ide dari aku ya. Tidak lagi sudah ngomong kecerdasan emosi. Tapi sudah ngomong kecerdasan mentality. Kamu nanti tokohnya, aku yakin. Ya, amin doanya Bang. Karena kalau sudah ngomong mentality itu sudah ngomong ruang berpikir sama ruang kalbu yang dimainkan. Ya. Dia akan imbang antara intuisi sama logikanya gitu kan. Dan kamu itu bagian dari orang yang aku percaya banget adalah orang yang antara intuisi dan logikanya itu jalan bareng. Dan you are good personality dan good looking itu modal. Kalau orang melihat aku nggak kebanyakan orang mau, yang ada ngeri. Soalnya apa? Aku praktisi tulen dan mulai kecil hidupku emang keras. Jadi emang kalau suruh good looking kayak kamu, good lihat enak itu kamu menang di situ. Kalah aku di situ sama kamu. Tapi nanti itu kalau buku profilnya Abang nggak dikasih ke orang lain, tetap aku yang nulis dan dikasih kehormatan. Iya pasti. Aku ada lagi buku satu dan kamu akan nulis endorsement-nya nanti satu lagi. Judulnya Making Money from Zero, masih on process. Nanti kamu endorsement-nya nulis lagi, jangan khawatir. Itu teman-teman itu yang join di grup ini alhamdulillah banyak teman-teman kita. Dan di situ banyak profesional dan ada juga yang pimpinan perusahaan. Itu saya lihat tadi ada adik-adik, juga ada teman-teman kantor, ada juga Pak Sulis itu kan ya, yang saya bilang tadi itu pekerja ICS tadi ya. Nah, sering kalau adik-adik cerita kalau perusahaan-perusahaan gini sih, kalau buat aku kalau perusahaan punya CSR yang mau membuat orang itu berdaya jadi wirausaha di sekitar pabrik, aku siap support. Kalau ada CSR-nya, jadi kalau aku bangun Indonesia, semen dinamik, terus semen Indonesia itu rata-rata
CSR-nya mereka itu untuk mensejahterakan daerah sekitar itu, aku biasanya support mereka. Dan aku siap, kalau apalagi kalau teman-temanmu, aku siap support. Bang mau nanya, dulu kan abang punya program untuk mencerdaskan bahkan muridnya sampai bule-bule luar negeri dididik, kemudian bisa nampah terutama botol-botol untuk menjadi robot dan sebagainya. Itu kalau kita undang adik-adik komunitas, abang dihadirkan sebagai pemateri, karena abang biasanya datangnya Nggak masalah. terus datangnya ke tempat-tempat tertentu gitu, bersedia nggak bang ya? Datang kemana aja aku tetap bagian dari kalian dan aku tetap orang biasa-biasa aja. Tapi kalau yang undang emang perusahaan ya aku minta fasilitas penuh gitu kan, nggak apa-apa. Ya nanti yang Daripada fasilitasnya nggak dipakai. Santai-santai, nanti bisa diatur. Soalnya gini loh, buat aku orang itu baru mentalnya berubah 180 derajat. Itu ketika apa? Mereka mindsetnya bukan lagi by investment. Jadi kalau ada modal, ada duit, baru dia starting bisnisnya. Tapi startupku itu dimulai ketika apa? Dua tanganmu ini dari A sampai Z bisa membuat produk dengan tanganmu sendiri. Itu akan merubah mindsetmu, tidak hanya mindset, bahkan mentalmu. Yang tadinya cuma mental ada modal dulu baru mau bergerak, kemudian jadi yang punya produk dulu, baru kemudian dia maksimalkan itu produk. Ketika kamu bisa membuat produk dari A sampai Z dengan dua tanganmu, duit itu kamu nggak akan butuh lagi. Bahkan duit itu akan memohon merangkak-rangkak supaya kamu ambil. Ambillah aku, Bang Jeffrey. Abang ini sekarang duit-duit ini. Ya, memohon, cuman aku kan sekarang aku sudah nggak kejar-kejar itu lagi, gitu loh. Iya. Sekarang aku ini sudah konsisten untuk jadi the real social planner, nggak nanggung. Social planner ini sama kayak professional planner sama. Cuman investasiku bukan investasi yang aku akan ambil profitnya di kemudian hari dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk didikan. Investasiku karena sosial. Aku akan mengajari sebanyak mungkin orang untuk bangun. Karena apa? Bahaya laten terbahaya sekarang ini bukan komunis atau apapun. Itu ada yang lebih bahaya. Yaitu ketika memaksakan sebuah pemikiran bahwa bangsa ini mulai dari TK sampai perguruan tinggi bahkan S3 semuanya disiapkan jadi good operator, not good creator. Itu is danger. Itu the big danger for us. Karena semua disiapkan jadi operator, bukan jadi kreator. Makanya mentalku untuk aku bentuk semua orang dengan dua tanganmu saja, kamu bisa hidup dari situ. Mantap. Ini nah iya. Nah iya. Dan seperti ini, pemikiran seperti ini, kalau nggak aku kasih ke kamu, stop di aku mati, ini selesai. Kenapa Cina bisa bangkit? Kenapa Jepang dihancurkan Hiroshima Nagasaki? Itu mereka tidak punya apapun. Kenapa 20 tahun, 30 tahun kemudian mereka adalah ancaman? Satu hal cuman. Mereka mindsetnya disiapkan punya mental untuk meng-create, bukan mental untuk jadi operate. Karena di awal-awal Perang Dunia Pertama, Jepang itu pernah bermental operate. Jadi dia ngambil teknologi dari Amerika, meriem segala. Kalau pernah lihat film Last Samurai, jadi mereka bawa kemampuannya tentara yang menang di Civil War, gaya seragamnya, meriamnya, gaya teknik perangnya semua diadopsi. Mereka cuman operate. Tapi mereka melupakan jati dirinya bahwa mereka itu sebenarnya punya hasil kreasi yang lebih maju dari itu. Makanya sampai seorang tentara itu tadi akhirnya jadi samurai malah bukan dia membela kepentingannya dia. Ini bahaya, soalnya kalau aku yang ngomong dianggap aku nyinyir. Tapi kalau kamu yang ngomong, bangsa ini sudah real disiapkan untuk semua generasi kita itu jadi operator, bukan kreator, dan itu bahaya. It's very very danger for us. Berarti Gak kamu, anakmu nanti. Iya. Karena minimal apa? Kamu tidak
tadi tidak merendahkan diri untuk meminta pekerjaan, tapi kamu membuat produk untuk kemudian kamu bisa meng-create sebuah pekerjaan. Pekerjaan itu harus di-create, Pak. Bukan hanya dioperatori. Sedangkan pertanyaannya sekarang, semua mata pelajaran itu selalu ngomong apa? Umpamanya sekarang ngomong akuntansi. Langsung aja, oh ada pemasukan dari PT ini, tulis. Terus kita ada utang di PT ini, ditulis di kredit. Ini. Itu sebenarnya kita sudah diajarin jadi apa? Jadi kreator apa jadi operator? Orang yang dipelajari itu sudah ada transaksi. Ada missing link di sistem pendidikan kita itu ada missing link. Bahwa kita itu dipotong di depannya, jadi kita itu cuma taunya perusahaan ini jalan. Gimana caranya you are be a good labor. Oke, terus? Bukan creator, dan itu bahaya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya itu tadi, sudah ngomong entrepreneur mentality, bukan cuma sekedar entrepreneur biasa. Makanya di bawah mesti aku tulisin apa ini? Making money from zero. Wah, aku belum dapat kaosnya itu. Ya kan gitu. Jadi semangatku sekarang yang aku bawa itu ada making money from zero. Semakin dirimu bisa membuat produk tanpa bingung investasi orang, tapi kamu puter otakmu mati-matian, kamu buat riset and development sendiri untuk membuat sebuah produk. Disitulah dulu Jepang bangkit, Cina bangkit, dan negara-negara yang 50 tahun, 40 tahun yang lalu cuman loser, sekarang menguasai dunia. Itu kuncinya. Dan itu kita nggak nyadarin. We never realize about that. Kita masih bingung investment. Sehingga negara kita sekarang ini, kita akan bangun segala fasilitas ini itu semua yang sifatnya fisik. Bukan itu sebenarnya. SDM-nya bangun dulu. Berarti kayak Malaysia tahun 60-70-an ya, lebih prioritas. Betul. Ya. Mereka sampai impor guru dari kita. Dari bapakku itu guru, makanya aku bisa cerita. Jadi teman-teman bapakku dulu guru itu diekspor ke Malaysia untuk ngajarin SD di sana. Tapi hebatnya mereka pada saat boom minyak, mereka punya duit, pendidikan yang mereka garap. Sedangkan kita apa? Infrastruktur, Pak. Yeah. Infrastruktur ada umurnya, tapi kalau kita bangun SDM, Pak, sampai negaranya habis, SDM-nya nggak habis, Pak. Terbukti apa? SDM-nya Perang Dunia Kedua yang made in, yang buatan yang orang-orang cerdas di Jerman, itu bisa sampai berguna di Amerika kelak. Ya, benar. Kali infrastrukturnya selesai. Makanya aku yang nggak sepakat sama pemerintahan ini satu. Infrastrukturnya ternyata fisik bentuknya. Dan itu you are so stupid. Ya. Gitu aja. Dan aku itu makanya bantu aku untuk ngomong kemanapun. Sekarang mental wirausaha itu yang kita bangun. Jadi orang dengan tangannya sendiri dari A sampai Z bisa membuat produk. Dan dengan produk itu dia kemudian survive untuk itu. Punya skill, terus kemudian survive, terus kemudian dia bisa sukses di situ. Dan itu ilmu dari mana? Ilmu tentara, Pak. Karena terbukti yang paling survive di dunia ini adalah tentara. Itu basicnya ilmu militer. Mantap. Kok nggak pernah dibagi ya kayak gini nih? Loh ya nanti kan pelan-pelan. Pelan-pelan. Santai. Yang penting itu tadi, ilmu tentara itu ya di skill. Terus survival. Jadi punya skill itu A sampai Z dengan tangan kita. Terus survival itu sudah ngomong mental. Bagaimana kita itu bertahan dengan apa yang kita skill yang kita punya. Terus kemudian teritori. Jadi tentara itu nggak ada yang namanya aku sukses, aku kaya raya, tidak. Terlalu naif kalau cuma sekedar kaya itu sebuah tepuk tangan dari kesuksesan. Bahwa kesuksesan sesungguhnya itu adalah basic kayak hewan. Hewan itu baru hebat kalau dia bisa kencing di mana-mana dan teritorialnya dia besar.
sama kayak tentara. Abang udah kencing di mana? Kalau kemana-mana udah 50 titik di seluruh Indonesia dan itu teritoriku gitu kan. Kan gitu. Ya. Kalau cuman dalam bentuk uang, gini aja lo, adikku sayang. Kamu ngerasa nggak selama ini ngencingin teritorial, apa kamu ngambil keuntungan duit atau profit dari adik-adikmu yang kamu didik di setiap titik itu? Kamu ngencingin teritori apa kamu getting profit? Aku nanya. Enggak, malah uangnya kadang nggak terima supaya mereka nggak terkumpul, kembaliin lagi. Nah, kamu ngencingin kan? Ya. Kamu memilih ngencingin atau kamu taking sukses, taking profit dari situ? Ya, semua toiletnya aku udah pernah kencing di situ, Bang. Nah, sudah, berarti kan kamu sudah teritori. Dan itu kesuksesan sesungguhnya. Kesuksesan yang tidak akan pernah dicuri, itu adalah dalam bentuk teritori. Ya. Dan itu ilmu dasar kemiliteran, mulai zaman Khalifah, sampai sekarang. Basicnya itu, ilmu ketentaraan. Wah, bagus ini. Iya dong. Terus anaknya masih belum sampai sekarang? Kalau sekarang, intinya mereka tahu, kan nggak harus terus. Penting dia tahu, dan itu akan terus ngendap di alam bawah sadar dia. Satu saat ketika mereka kesulitan hidup, akan muncul lagi ke atas. Okay. Yang penting kan diendapkan dulu di alam bawah sadar mereka. Bahwa mereka pernah mengalami itu, mereka tanpa memegang, tapi mereka bisa tahu ini tempat sampah yang penuh, apa tempat sampah ini kosong, bisa tahu anakku. Anaknya pemulung aja nggak mikir sampai ke sana. Mau mulung aja rasanya ya? Iya. Anakku itu sampai lebih sangar dari anak pemulung. Karena apa? Anak pemulung itu karena keadaan mereka. Tapi kalau anakku pilihan, beda hasilnya. Ya. Iya. Asik. Cocok. Hal baru kan? Cocok. Iya. Dan aku butuh kamu untuk bisa share ini semua. Aku butuh itu. Bukan kan Nabi itu juga butuh para sahabat untuk menyebarkan wasilah. Untuk menyebarkan risalah kan gitu. Ya. Tapi betul, Pak. Gitu. Kalau kita kemudian bertauhid, tidak takut lapar gitu kan ya. Nah, kalau bilang lebih baik diasingkan daripada hidup dalam kemunafikan itu kan. Nah, betul. Kita hari ini itu ternyata ketika kita anti mainstream, itu ternyata Allah menakdirkan kita bisa bertemu yang aneh-aneh. Saya sendiri mengalami ya, ketemu tim yang baik-baik, orang yang nyeleneh, terus kemudian tiba bisa kenal pejabat-pejabat, bisa kenal tokoh-tokoh abang begini kan, kita nggak sengaja dipertemukan Allah itu kan, ngisi wisuda terus kemudian kan, wah ini punya hak paten hot botol gitu kan ya. Nah ini rezeki buat saya ini, maka saya nggak pelit. Malin tak kasih nomor abang biar belajar juga gitu kan. Siap, keren itu. Ya. Dan itu yang aku harapkan dari dirimu, karena kamu adalah generasi bawahku. Aku berharap suatu saat kamu bawa ini, keyakinan ini, bahwa negeri ini nggak akan pernah bisa maju kalau mindset kita itu cuma jadi operator. Ya, betul. Dan di penghujung acara ini kamu harus ngasih speech yang keren, karena teman-temanku di luar sana juga butuh inspirasi dari dirimu, dan dirimu layak untuk ngasih inspirasi. Oke, terima kasih Bang. Ya, jadi ini beban buat saya nih, belum layak sebetulnya. Enggak, layak. Baik, terima kasih. Jadi, sekali terjun ke gelanggang, pantang mundur sebelum menang. Tatkala pilihan telah ditetapkan, maka konsekuensi menjadi suatu keharusan. Ketika kita telah memilih, lantas mau jadi apa? Nah, terkait dengan ini, maka teman-teman, kita harus memiliki suatu citra diri yang positif. Jangan pernah takut dengan yang namanya rezeki, karena tidak akan mungkin tertukar. Dalam konteks ini adalah bagaimana caranya, mindset pola berpikir kita, ubah. Jangan pernah pelit dengan orang, jangan pernah jahat dengan orang, jangan takut kesaingan, gitu kan ya. Karena segala sesuatu yang diperoleh secara instan, hasilnya akan instan pula. Nah, terkait dengan ini adalah kita tidak pernah tahu sampai kapan usia kita. Tapi yang terbaik adalah bagaimana kita bisa meninggalkan banyak hal sehingga ketika kita mati, semua itu bisa dikenang dan menjadi deposito akhirat kita. Nah, terkait dengan ini, maka teman-teman harus kita berfastabiqul khairat,
Lantas apakah kemudian ketika kau berada di zona nyaman hari ini, kemudian Allah akan terus memantaumu dan tersenyum? Ternyata tidak. Sangat munafik bagi kita ketika kita bisa kerja nyaman. Saat ini di wabah pandemi corona banyak orang yang di PHK, penghasilannya berkurang. Tapi pertanyaannya simpel sekali. Di manakah nuranimu kawan? Ketika kau dalam kondisi nyaman, ternyata 1 kilo, 2 kilometer ada janda tua yang tidak bisa makan. Ada anak yang tidak bisa sekolah, ada anak yang besok bingung orang tuanya tidak bisa bayar hutang. Nah, pertanyaannya bukan berarti kau harus memberi, tapi setidaknya jadilah bubuk kopi. Kita masuk ke lingkungan baru, tentu mereka akan tidak nyaman karena kita baru masuk, tapi warnailah, rubah, tapi rasanya nikmat dan dicari oleh banyak orang. Ini pesan satu, terutama kepada teman-teman yang muslim, sholat 5 waktunya, kemudian pesan Rasulullah untuk tidak meninggalkan 3 hal, duha, witir, ayamul bid, jangan ditinggalkan, kemudian Senin Kemislah, terus kemudian tahajud, minta pada yang punya kehidupan, jangan pernah kau curhat pada manusia, tidak selamanya mereka setia. Nah, yang ingin disampaikan di sini adalah, ayo kita berlomba-lomba, negeri ini membutuhkan kita, mari kita berjuang di ranah kita masing-masing dan dibutuhkan suatu sinergi bersama. Jika Anda sedang merasa down, Anda sedang tidak merasa termotivasi, cobalah buka Facebookmu, lihat di masa lalu teman-temanmu hari ini menjadi apa dan seperti apa, lantas kita akan menjadi seperti apa sehingga bisa menginspirasi mereka. Mungkin cukup itu Bang, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kangen aku jadi sama kamu itu. Speechless aku. Yalah. Apa tuh you? Dan moga-moga nanti ada kesempatan ya aku bisa ke Rembang. Ya. Pas nanti aku deket-deket aku ke Tuban nanti ada, kayaknya ada, aku kan ke pending ke Tuban, nanti tak kabarin deh. Siap, kabari Bang, nanti ke sini. Ini ada Pak Afif, ini Saking Koni Rembang juga ada di sini, join ini. Alhamdulillah, siap. Ya, insya Allah ke Rembang. Bismillah. Ya, makasih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.